Selamat datang di media edukasi video kami Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 4, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan untuk belajar bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Jangan lupa mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum ke materi, Pak Guru mau bertanya. Materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang potensi sumber daya alam. Nah, apa kalian masih ingat potensi yang ada di dataran rendah, yaitu tanaman padi? Padi adalah tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan alasan demikian, maka pada realitanya, padi menempati urutan ketiga dari semua sereal setelah jagung dan gandum. Tahukah kalian, tanaman padi itu membutuhkan waktu yang begitu panjang sampai menjadi sebuah beras. Nah, sebelum membahasnya lebih lanjut, ayo kita baca cerita berikut ini. Setiap hari, Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengambil nasi secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu Benny mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya, dia selalu mengambil secukupnya. Dari cerita ini, bagaimana menurut kalian hak dan kewajiban yang dilaksanakan Benny dengan adiknya? Kenapa kita tidak boleh membuang nasi atau menyisihkannya? Ayo kita lihat penjelasan berikut ini. Setelah kita baca teks ini, di sini adik Benny selalu menyisihkan nasinya dan tidak menghabiskan karena alasannya sudah kenyang. Padahal ibu Benny sudah sering mengingatkan. Di sini kita lihat sikap yang dilakukan adik Benny belum melaksanakan kewajibannya. Karena dengan menyisihkan nasi, ini telah merugikan orang lain. Yang pertama, telah merugikan kedua orang tuanya yang sudah bersusah payah untuk mencari nafkah. Kemudian yang kedua, merugikan para petani. Karena proses dari padi sampai menjadi beras memerlukan waktu yang begitu lama. Berbeda dengan adiknya, si Benny yang selalu menghabiskan makanannya dan selalu mengambil secukupnya. Ini berarti Benny sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jika kita lihat, tentu saja Benny lebih melaksanakan hak dan kewajibannya dibandingkan dengan adiknya. Nah, kalian jangan seperti adik Benny ya, belum melakukan hak dan kewajibannya karena tidak menghabiskan nasinya. Proses penanaman tumbuhan padi sampai menjadi beras ini memerlukan waktu yang cukup lama. Yang pertama, para petani harus majak sawahnya dulu. Kegiatan majak sawah ini memerlukan waktu kurang lebih 1 hari, bahkan ada yang sampai 3 hari. Kemudian, setelah selesai membajak, barulah bibit padi ini ditanam pada sawah. Kegiatan ini dilakukan setelah bibit padi berumur 21-30 hari. Berikutnya, pada usia 100 hari, tanaman padi mulai berbiji. Selanjutnya, pada usia 120 hari, tanaman padi yang telah berbiji ini siap untuk dipanen. Kemudian, pada hari ke-122, padi yang sudah dipanen ini diambil dari sawah. Selanjutnya, pada hari ke-130, padi ini dijemur dan digiling. Kemudian pada hari ke-132, padi yang sudah dijemur dan digiling, biji padi ini siap dijadikan beras dengan cara diselip terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah biji padi ini siap menjadi beras, beras selanjutnya ditanak sehingga nasi siap untuk dimakan. Untuk itu, bagi kamu yang pernah melakukan hal ini, yaitu membuang makanan, maka berpikirlah kamu sebelum melakukannya. Sebab mengapa? Jika kita amati orang-orang berikut ini, masih banyak sekali orang-orang yang tidak seberuntung kita, yaitu bisa menikmati beras seperti kita. Oleh sebab itu, janganlah sekali-sekali kita membuang makanan.
Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan? Seperti kita ketahui bersama bahwa masalah lingkungan timbul sebagai akibat dari ulah manusia itu sendiri. Manusia dalam memanfaatkan tumbuhan akan menimbulkan perubahan terhadap ekosistem yang akan pengaruhi kelestarian tumbuhan itu sendiri. Pemanfaatan tumbuhan yang melebihi ambang batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Jika tumbuhan tidak kita rawat, tidak kita lestarikan, dan tidak dimanfaatkan dengan baik, maka lama-kelamaan akan habis dan tidak ada lagi. Maka dari itu, harus tahu hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan dengan bijaksana. Amatilah ketiga gambar berikut ini. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Berdasarkan ketiga gambar ini, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Kita lihat pada gambar A, terlihat orang yang melakukan kegiatan penebangan secara liar. Gambar B, terlihat anak yang melakukan kegiatan menanam pohon. Gambar C, terlihat anak yang mencabut daun dari tanaman muda. Dengan kata lain, anak ini merusak lingkungan. Pertanyaan nomor 2, apakah tindakan tersebut sudah baik? Mengapa? Pada gambar A, tindakan tersebut tidak baik karena menebang pohon sembarangan dapat merusak lingkungan. Pada gambar B, tindakan tersebut sudah baik karena melestarikan lingkungan dengan menanam pohon. Pada gambar C, tindakan tersebut tidak baik karena mencabut daun pada tanaman dapat merusak tanaman itu sendiri. Pertanyaan nomor 3, berdasarkan kegiatan pada gambar di atas, apa dampak terhadap lingkungan? Kita lihat pada gambar A. Pada gambar A ini mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti hutan menjadi gundul dan bencana tanah longsor. Pada gambar B, dengan menanam pohon, maka lingkungan menjadi lestari, rindang, dan hijau. Pada gambar C, kegiatan anak tersebut dapat membuat tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik dan tanaman menjadi rusak. Pertanyaan nomor 4, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Gambar A, jawabannya ya. Karena menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan bencana alam yang dapat merugikan orang lain, sehingga kegiatan pada gambar A telah melanggar hak orang lain. Sedangkan pada gambar B, jawabannya tidak, karena menanam pohon dapat melestarikan lingkungan. Ini berarti justru menanam pohon telah membantu orang lain. Pada gambar C, jawabannya iya. Karena tumbuhan dapat mati dan mengakibatkan kekeringan, yang berarti dapat merugikan orang lain. Ini berarti kegiatan pada gambar C telah melanggar hak orang lain. Pertanyaan nomor 5, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Pada gambar A, orang tersebut belum melaksanakan kewajiban karena orang tersebut tidak memanfaatkan hutan dengan bijaksana. Pada gambar B, anak tersebut sudah melaksanakan kewajiban karena dengan menanam pohon dapat menjaga kelestarian alam. Pada gambar C, anak tersebut belum melaksanakan kewajiban karena mencabut tanaman. Ini merusak tanaman merupakan tindakan yang tidak baik. Pertanyaan nomor 6, apakah sikap yang sebaiknya dilakukan? Jika pada gambar A, ini sebaiknya tidak menebang pohon secara liar dan perlu adanya sanksi yang tegas bagi orang-orang yang menebang pohon secara liar. Pada gambar B, sikap sebaiknya yang dilakukan adalah turut melestarikan lingkungan dan mengajak orang lain untuk menanam tanaman. Pada gambar C, sikap yang sebaiknya dilakukan yaitu tidak merusak tanaman. Mengenal karya seni kolase. Menggambar adalah salah satu jenis seni tangan yang sangat bagus. Dengan imajinasi yang tinggi akan menghasilkan banyak sekali karya yang menakjubkan. Kolase juga termasuk di dalam kategori menggambar. Akan tetapi, menggambar dengan teknik kolase agak sedikit berbeda dengan menggambar biasa. Untuk membuat karya seni lukis kolase, diperlukan banyak bahan. Sebagai contoh,
kayu, batu, kaca, kerikil, dan masih banyak lagi jenis bahan lainnya. Dengan memilih material yang pas dan warna yang cocok, akan membuat karya seni lukis kolase menjadi semakin hidup. Seni lukis kolase adalah melukis lewat cara melekat atau menempelkan. Dengan kata lain, kolase adalah salah satu karya seni rekat-merekat. Bahan-bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan karya seni kolase antara lain, yang pertama serutan kayu. Untuk bahan kolase bisa menggunakan serutan kayu yang wajib dikeringkan dahulu. Hal ini dimaksudkan agar warnanya tidak berubah. Kemudian, serutan kayu dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan siap untuk ditempel. Berikutnya adalah kaca. Kaca yang digunakan adalah bekas potongan kaca yang biasa didapat di tempat orang yang memasang bingkai untuk gambar pajangan yang sudah tidak digunakan lagi. Agar kaca berwarna dapat digunakan, kaca biasa yang dicat. Kalau potong kaca tidak ada, kaca bisa dibentuk dengan cara mengetok atau mengepaskan ke atas permukaan yang keras. Dengan cara ini, akan diperoleh ukuran kaca yang tidak teratur dan tidak sama besar. Dalam pengolahan kaca, diharapkan berhati-hati agar tidak terluka. Bahan berikutnya adalah batu. Batu yang cocok adalah batu akik, karena memiliki bermacam-macam warna. Batu ini lalu diasah sehingga warnanya akan kelihatan lebih cemerlang. Berikutnya, bahan keramik. Keramik memiliki warna yang cukup banyak. Untuk keperluan membuat kolase, bisa digunakan bekas potongan keramik untuk lantai rumah. Bahan ini bisa dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Bahan berikutnya yaitu berupa daun-daunan. Daun-daunan ialah bahan kolase yang sangat mudah diperoleh. Untuk dijadikan bahan kolase, diambil daun kering atau daun yang sudah gugur. Pilihlah warna daun kering yang berbeda-beda, agar dalam penyusunannya nanti menjadi sebuah lukisan atau desain yang lebih mudah. Teknik pembuatan karya kolase. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti lem box, ranting kayu, daun-daunan, pensil, penghapus, dan peralatan lainnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat sketsa gambar. Seperti contohnya pada kolase ini yaitu membuat sketsa gambar kupu-kupu. Atau kita juga bisa membuat sketsa gambar yang kita sukai. Langkah yang ketiga yaitu mengatur daun-daun atau batang tumbuhan untuk menutupi sketsa gambar yang sudah dibuat. Pada langkah ketiga ini, perhatikanlah ukuran, perpaduan warna, dan bentuk dari bahan-bahan yang digunakan untuk menutupi sketsa gambar pada seni kolase ini. Selanjutnya pada langkah keempat, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempelkan dengan rapi. Nah, berikut adalah hasil dari karya seni kolase dengan motif gambar kupu-kupu. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar tentang proses penanaman padi sampai menjadi beras. Kemudian, kita telah belajar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Dan kita juga telah belajar tentang bagaimana cara membuat karya seni kolase. Sekarang, cobalah jawab beberapa kuis berikut ini. Yang pertama, berapa hari proses penanaman padi sampai menjadi beras? Yang kedua, berikan 2 contoh sikap yang sudah melaksanakan hak dan kewajiban, serta berikan 2 contoh sikap yang belum melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Pertanyaan yang ketiga, apa itu karya seni kolase? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.